Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 poin dalam penerusan paket data di jaringan. Yang pertama, frame data link dengan paket IP yang dienkapsulasi tiba di interface ingress yang berupa destinasi IP address. Kemudian yang kedua, destinasi IP ini akan diperiksa dalam tabel routing. Tabel routing berdasarkan prefix length yang dimilikinya. Nah, ketika terdapat prefix length yang sama, maka akan ada dua kemungkinan bagi router untuk meneruskan paket data tersebut. Pertama, secara directly connected network yang bisa dilihat pada langkah ketiga sampai keempat. 5 poin dalam proses penerusan paket data di dalam IP destination-nya itu merupakan IP dari device dalam jaringan tersebut. Artinya mereka berada dalam satu jaringan yang sama, tanpa lagi ada perantara berupa router yang lain. Itu termasuk directly connected network. Kemudian yang kemungkinan yang kedua, dia menggunakan remote network. Bagaimana itu remote network? Paket data diteruskan dalam jaringan dengan menggunakan remote network ketika IP tujuannya itu belum langsung ke device atau PC, masih melewati sebuah router atau beberapa router lagi untuk menuju tujuannya, yakni PC tersebut. Nah, dari tampilan berikut yang termasuk dalam remote network adalah PC2 dengan PC4 yang termasuk dengan beberapa router yang dituju oleh PC2 itu adalah R1 dan R2. Jadi, destination address yang diperiksa pada routing tabel yang tadi itu masih berupa IP dari R2, bukan IP dari PC4. Itulah remote network. Oke. Kemudian ketika ternyata di routing tabel itu dicek tidak terdapat prefix length yang sama, maka paket data tersebut langsung di drop atau dibuang dari jaringan. Pertanyaan yang kedua, router dalam mencari jalur terbaik dalam sebuah jaringan untuk meneruskan paket data itu berdasarkan jumlah prefix yang tertinggi. Misal dalam sebuah jaringan terdapat IP address 192.168.30.0/24 dengan 192.168.30.0/29. Tentunya router akan memilih jalur yang berprefix tinggi, yakni prefix 29 sebagai prioritasnya. Kemudian jika terdapat di dalam sebuah jaringan ada IP address-nya sama dan pertanyaan yang kedua, router dalam meneruskan paket data di dalam pertanyaan yang ketiga, tampilan yang teman-teman lihat pada layar ini merupakan struktur dari routing tabel, baik itu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, ketika kita mengetikkan perintah show IP route pada command line kita, maka seperti inilah yang muncul. Jadi ada 7 komponen di sini. Yang pertama itu angka 0, ini merupakan route source. Kemudian yang kedua di sini ada IP 10040 dengan /24, ini merupakan destination network di mana di sini terdapat prefix dan prefix length. Kemudian 110/50. Nah, 110 ini merupakan administrative distance. Sedikit informasi, jika kita melakukan konfigurasi secara statik, maka di sini akan tertulis 1. Nah, dalam pemilihan jalur untuk meneruskan paket data oleh tabel routing, router akan memilih distance yang paling sedikit. Distance yang paling sedikit itu dipilih ketika terdapat prefix length yang sama pada destination yang masuk ke dalam tabel route. Jadi dia akan memilih distance yang paling kecil. Tampilan yang teman-teman lihat pada layar ini merupakan 10.0.3.2, ini merupakan next hop, IP mana tujuan selanjutnya dari paket data yang ingin dikirim ini. Kemudian komponen yang keenam di sini merupakan timestamp 13,29 detik. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengirim paket data tersebut. Kemudian di sini merupakan exit interface. Nah, apa bedanya poin ketujuh dengan kelima? Ini merupakan gateway, sedangkan ini exit interface-nya, nama interface-nya.
pertanyaan yang keempat. Oke, sekarang kita akan mencoba membandingkan antara static route dan dynamic route dalam sebuah jaringan. Pertama, routing statis. Ketika dalam sebuah jaringan menggunakan routing statis, maka seluruh konfigurasi dalam jaringan tersebut dilakukan secara manual oleh si administrator jaringan. Nah, sedangkan routing dinamis, informasi-informasi dari routing table akan diupdate secara otomatis. Yang kedua, jika terjadi perubahan topologi jaringan atau interface yang down, maka dalam routing statis informasi-informasi mengenai rute-rute yang terputus tadi tidak akan dimasukkan ke dalam routing table, melainkan si administrator jaringan ini kembali memasukkan secara manual rute-rute statis yang terputus tadi, sehingga routing tabelnya ini baru bisa terupdate ketika administrator jaringan mengkonfigurasinya secara manual. Sedangkan routing dinamis, apabila terjadi perubahan topologi jaringan, maka tabel routing akan mengupdate dirinya sendiri secara otomatis. Nah, informasi dari tabel routing yang diupdate ini itu didapatkan dari router lain. Oleh karena alasan-alasan itulah, pada routing statis sebaiknya disarankan untuk digunakan dalam jaringan yang skala kecil. Sedangkan routing dinamis disarankan dan sangat cocok untuk jaringan dalam skala besar.